Halo sahabat militer, di sini Kapten Poppy akan melaporkan beberapa proyek rahasia militer dari seluruh dunia. Ada yang udah terkuak, ada yang masih misteri, hingga memunculkan banyak spekulasi. Siapkan barisan dan simak dengan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Operasi Senyap Siluman. Perang Teluk tahun 1990-an yang berkode nama Operasi Badai Gurun adalah medan pertempuran yang dipenuhi kontroversi. Kabarnya perang ini dimulai dari isu tak berlandas bahwa Irak sedang memproduksi senjata pemusnah massal. Irak yang ditinggal sendiri oleh sekutunya Uni Soviet harus berperang sendirian melawan koalisi PBB, koalisi internasional yang dipimpin AS. Dalam medan pertempuran, skuadron siluman AS melengkapi serangan militer mereka, mengusir Irak dari Kuwait. Tapi yang menjadi tanda tanya besar adalah keterlibatan pesawat siluman bernama TR-3 Black Manta, yang banyak pihak mengatakan saat ini telah berubah varian menjadi TR-3A dan DTR-3B. Pesawat pengintai taktis ini mendukung pesawat siluman serang darat F-117 Nighthawk. Di udara, ia hanya nampak seperti 3 lampu yang menyala. Dalam radar, ia sama sekali tak terdeteksi. Meski berulang kali di-lock atas dasar aktivitas F-117, dan ketika berpisah, Black Manta sama sekali tidak terlihat. Pesawat ini adalah pesawat mata-mata yang keberadaannya ditolak secara resmi oleh pemerintah AS. Pesawat subsonik berbentuk segitiga, berwarna hitam dengan desain sayap terbang. Fungsinya juga beragam untuk tiap penugasan. Di Perang Teluk, ia memberikan penunjuk laser kepada target bom yang akan ditembakkan oleh F-117. Ia juga disebut-sebut sebagai pesawat ini juga dilengkapi teknologi anti-gravitasi. Tapi itu semua masih spekulasi karena tak ada bukti. Dan AS terus-terusan menyangkal keberadaannya. Pakar mesin, pesawat, dan sejarawan perang pun memunculkan teori dari hipotesis. Ada yang menghubungkannya dengan siluman B-2 Spirit karena dipercaya keduanya adalah buatan Northrop Grumman, korporasi pembuat pesawat. Spesifikasinya dirahasiakan, tapi muncul di banyak medan pertempuran. Perang Kosovo, Perang Afghanistan, Perang Irak, dan Perang Libya. Ada juga pakar yang menghubungkan dengan program Tier 3, tapi desain pesawatnya sama sekali berbeda. Lalu muncul teori paling masuk akal dan mendekati, bahwa pesawat siluman tak berawak ini adalah satu dari kumpulan desain Teledyne Ryan yang dibeli Northrop Grumman pada tahun 1999. Disebutkan pertama kali nampak tanggal 31 Maret 1990 pukul 0:05 di langit-langit Belgia. Tapi dianggap sebagai objek tak dikenal hingga disebut sebagai UFO. Atau jangan-jangan buatan alien, karena gak ada yang mau ngaku. AS merahasiakan semua ini, dikait-kaitkan dengan ambisinya menjadi negara paling maju di dunia penerbangan. Bisa berkembang tanpa perlu orang lain tahu. Orang-orang dibilang kaget belakangan, cenah, gitu. Proyek robot hewan. Lawan tangguh AS, Uni Soviet, dan penerusnya, Rusia, juga memiliki proyek rahasia yang tak kalah misteriusnya, yakni proyek robot Collie atau Collie Cyber, proyek robot anjing perang. Dokumen-dokumen proyek robot ini menyebar, memperlihatkan gambar-gambar anjing di atas sebuah mesin, dengan rumus dan perhitungan-perhitungan yang gak kupahami. Proyek ini dimulai tahun 1958, didesain oleh V. Manuilova. Disebutkan dikerjakan selama 10 tahun, tapi diberhentikan tahun 1969 oleh Komite Sentral Uni Soviet. Dan semua informasi tentang proyek ini tidak diklarifikasi dan disangkal. Dokumen-dokumen ini diupload oleh pengguna internet lalu menyebar liar. Dalam dokumen ada stempel rahasia, rumus-rumus dan komponen robot, kepala anjing dan badan mesin, serta beberapa foto-foto dari ruang lab dan di lapangan. Hanya saja banyak pengguna lain menganggap ini adalah palsu. Ada yang menganggap ini ilegal karena diketahui Komite Sentral Moskow kala itu sangat tertutup. Disebutkan proyek ini berlangsung selama Perang Dingin, di mana blok Barat dan Timur sedang berlomba-lomba menciptakan perlengkapan militer yang hebat. Dan Uni Soviet mulai bereksperimen sejak akhir 1950-an. Dimulai dari percobaan ilmuwan pelopor transplantasi modern, Vladimir Petrovich Demikov, mentransplantasikan kepala seekor anjing ke tubuh anjing lainnya. Anjing berkepala 2 itu hidup selama sebulan penuh,
Sejak saat itu Uni Soviet berpikir untuk menciptakan senjata yang sempurna. Entah gimana nasib proyek ini dan bagaimana perkembangan robot di Rusia kini. Tapi ini cukup mengejutkan. Blok Timur yang dikenal cukup tertutup justru canggih dalam perkembangan teknologi dan peralatan militer. Uji coba nuklir. Dari timur ataupun barat, negara-negara adidaya yang ada di blok manapun cukup berbahaya bagi umat manusia. Kita bisa sebut kata sifat, kejam, karena satu dari proyek militer rahasia dunia yang bisa mengancam bumi adalah Trinity Test, uji coba nuklir bom atom. Uji coba ini berlangsung selama proyek Manhattan, proyek dari Perang Dunia II, proyek riset dan pengembangan senjata nuklir, dipimpin Amerika Serikat dan dibantu Inggris dan Kanada. Risetnya sendiri diatur oleh fisikawan Amerika, Julius Robert Oppenheimer. Proyek ini melibatkan 30 tempat riset dan produksi yang berbeda, yang lokasinya dirahasiakan sampai akhir Perang Dunia II. Uji coba Trinity ini sendiri dilakukan di New Mexico pada Juli 1945, di mana muatan plutonium dan modelnya sama dengan yang telah dijatuhkan di Nagasaki. Bom tersebut ditempatkan di menara baja berketinggian 20 meter, dengan daya ledak setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakannya sendiri meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan lebar 330 meter. Awan jamur membesar setinggi 16.000 meter dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 km jauhnya. Kawasan itu kini masih mengandung unsur radioaktif hingga ada larangan untuk menjauh dari lokasi. Dan di tempat peledakan itu didirikan tugu setinggi 3,65 meter dengan sisa-sisa ledakan dan jejak uji cobanya. Selebihnya, program lain dari proyek Manhattan masih menjadi misteri. Sistem pengawasan massal. Tapi Amerika Serikat, sang penguasa dunia, masih memiliki sejumlah program rahasia yang beberapa telah dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan agen CIA. Melansir BBC, Snowden membandel bocoran itu dalam sebuah dokumen rahasia, di mana data itu diterbitkan media di Inggris dan di Amerika Serikat setelah ia bocorkan tahun 2013. AS sampai kini memburunya, sampai harus berpindah tempat dari Hong Kong ke Bandara Moskow, hingga mendapatkan suaka di Rusia. Dalam suratnya ke jurnalis, ia mengatakan sakit hati atas tindakan AS yang menetapkannya sebagai buronan. Melansir Tempo, dokumen ini berisi 386 file, termasuk dokumen-dokumen rahasia NSA. Glosarium dari nama sandi yang digunakan oleh Badan Intelijen, tapi masih ada lagi yang belum diaudit oleh para jurnalis. Bocoran-bocoran ini mengejutkan karena melibatkan secara langsung seluruh penghuni bumi. Dilaporkan ada 2.776 penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meski sasarannya adalah Cina, namun program pengawasan AS ini sampai menyadap percakapan, tindak tanduk warga sipil di hampir semua negara. Dokumen ini telah diterbitkan di WikiLeaks dengan kata kunci Vault 7. Serialnya cukup banyak, terdapat lebih 9.000 dokumen. Namun untuk garis besar proyeknya yang mempengaruhi dunia adalah hampir semuanya mengungkapkan cara AS melakukan pengawasan kepada warganya, sebagian besar lewat perangkat elektronik dan jaringan Wi-Fi. Bahkan The Guardian mengklaim bahwa NSA bekerja sama dengan GCHQ untuk menjalankan operasi penyadapan 600 juta komunikasi tiap harinya, operasi yang bernama Tempora. Snowden dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa AS dalam hal ini, NSA, menafsirkan salah atas otoritas hukumnya dengan melancarkan program pengawasan. Sekian laporan Kapten Poppy, barisan dibubarkan. Silakan kembali ke barak masing-masing. Yuk komen di bawah, like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.